Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, dan mungkin di siang hari. Teman-teman melanjuti dari video sebelumnya bahwa tentang dataset yang sudah disiapkan tadi, tinggal teman-teman download di materi. Nah, kemudian mari kita terapkan di Rapid Miner. Silakan teman-teman buka Rapid Miner-nya. Yang saya gunakan adalah versi 9.3. Nah, untuk itu hal yang pertama adalah kita import data dulu. Nah, bagi teman-teman yang license-nya atau versinya yang 8, pasti di sininya adalah add data bukan import data. Maka saya import dulu My Computer. Nah, teman-teman silakan cari di sini file yang tadi di-download datasetnya, teman-teman taruh di mana. Terus kemudian saya taruh di mana aja. Terus teman-teman nanti tinggal dicari taruh di mana datanya. Ya, saya contohnya di machine learning. Saya filenya di machine learning. Nah, terus kemudian saya di sini pilih data latih dulu. Nah, dataset penyakit latih. Nah, terus kemudian next. Nah, ketika di sini select the cell to import, artinya semuanya kita gunakan semua. Artinya jangan sampai misalkan seperti ini, klik baru di next. Nah, nanti artinya kolom ini aja yang akan digunakan. Maka teman-teman silakan Ctrl A, semuanya akan digunakan. Terus kemudian next. Nah, mohon diperhatikan teman-teman, di sini adalah kalau mengacu pada KDD adalah di sini proses namanya transformation. Nah, di sini artinya di sini akan mengubah tipe data jika tidak sesuai. Nah, di sini ada polinomial. Polinomial itu adalah artinya isian data itu lebih dari 3 jenis. Yang dimaksud 3 jenis adalah di sini ini kan satu beda. Nah, ini kedua beda dan ketiga beda. Artinya 1, 2, 3, 4, 5 itu beda semua, nggak ada yang sama. Mungkin ada yang sama tapi kategori lebih dari 3. Artinya itu adalah polinomial. Nah, terus kemudian umur tipe datanya adalah integer. Terus kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin itu jawabannya hanya atau isian datanya hanya L dan P. Jadi L itu laki-laki, P itu adalah perempuan. Nah, berarti 2. Nah, itu bisa pakai polinomial, Pak? Tidak bisa, itu harus menggunakan binominal. Nah, caranya adalah ceng, tape, terus kemudian binominal. Nah, teman-teman mohon diperhatikan ini kalau misalkan ini di awalnya salah, kemungkinan di setnya nanti hasilnya berbeda. Nah, klik binominal. Terus kemudian kabupaten. Nah, di sini kabupaten di sini ada berapa? Tadi ada Kuningan, ada Kota Cirebon, terus Cirebon. Nah, artinya sudah 3, maka di sini polinominal betul. Kemudian diagnosa. Diagnosa itu kan banyak jenisnya. Artinya ada jenis DM tipe non 2, non insulin dan sebagainya nih. Ada banyak, ada dan artinya lebih dari 3. Maka di sini disebut dengan tipe datanya adalah polinomial. Nah, terus kemudian jenis pasien. Di sini jenis pasien ada umum, BPJS dan BPJS non PBI. Artinya kita lihat berarti ada 3. Ketika sudah 3 ya udah kita nggak usah ngajak sana lagi. Artinya dia lebih dari 2 atau lebih dari 3. Maka dia sebut dengan polinomial. Kalau misalkan jawabannya adalah laki-laki dan perempuan atau 2 jenis data, maka itu binominal. Tapi kalau misalkan lebih dari 3, ya maka polinomial sama dengan lebih dari 3. Nah, kemudian di sini ada kondisi pulang. Kondisi pulang karena target saya adalah tadi yang sudah saya tadi kan ada 3, maka saya akan gunakan cuma 2, yaitu kategori yang berobat jalan sama sembuh. Nah, di sini masih polinomial, artinya saya ganti, saya jadi binominal.
Nah, ini teman-teman, tipe data ini sebenarnya ini sudah otomatis, tapi kadang tidak sesuai ini dari ya, isiannya dengan auto tersebut, maka di cross check satu-satu. Nah, terus kemudian tadi kan karena naive Bayes ini dikategorikan model klasifikasi yang masuk ke dalam supervised learning. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Maka di sini teman-teman harus memiliki target atau label. Nah, caranya adalah tinggal klik di sini, terus kemudian change rule, klik change rule ya. Terus kemudian klik di sini label. Nah, kemudian oke. Nah, artinya kondisi pulang ini akan jadi tujuan target dari si naive Bayes. Nah, ini sudah warnanya hijau. Nah, berarti sudah menjadi label. Kemudian next. Nah, silakan teman-teman. Di sini kan namanya adalah dataset latihan naive Bayes. Nah, naive Bayes. Nah, RS, kode RS. Nah, ini data latih ya, dataset latih, dataset latih. Nih, guys. Oke, klik finish. Nah, terus kemudian yang kedua, nah, tadi kan udah, nah ini hasilnya. Nah, ini hasilnya di result. Nah, terus kemudian yang kedua kita import kembali ke tadi apa namanya? Tadi data latih, sekarang data uji. Nah, terus kemudian kita cari tadi di saya foldernya data itu ada di machine learning misalnya. Ini datanya saja ya, metode ini. Sekarang kita data uji. Nah, hal yang perhatikan teman-teman semua bahwa saya memakai rumus untuk pengambilan datanya adalah 70-30. Saya ulang lagi, 70-30. Artinya, jika data yang saya olah ini adalah 100, maka data uji itu saya 30 porsinya, yang 70 adalah data latih. Oke ya, untuk rumusnya. Nah, seperti tadi sama, ini kita next, terus kemudian polinominal oke, integer, nah ini ganti binominal, terus kemudian polinomial oke. Nah, ini binominal. Terus kemudian jadikan sama dengan chain rule, jadikan sebagai label. Oke. Next. Nah, tadi dataset uji naive Bayes RS. Tadi kan data natif, sekarang data uji. Oke, klik finish. Udah selesai untuk import data. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita drag and drop desain datanya nih Bayes. Nah, maka di sini saya drag and drop data ujinya, terus kita cari data latih. Nah, oke. Nah, terus kemudian kita cari naive Bayes. Nah, ini data latih kita hubungkan dengan ke naive Bayes. Kita hubungkan. Terus kemudian kita setting untuk data testing. Jadi apply model kita setting mode. Terus saya taruh di bawah. Yang model taruh di mode. Terus kemudian, nah ini yang data uji saya sambungkan ke play model. Nah, sini bebas, ini desain bebas, harus ini. Nah, terus kemudian untuk mengukur performnya saya gunakan perform cluster. Nah, perhatikan teman-teman, perform itu banyak, cari yang performnya saja. Nah, ini saya gunakan performnya aja. Nah, ini double klik, bisa double klik. Terus kemudian klik konektor sambungkan, terus kemudian perform ke result. Nah, desainnya seperti ini, kita coba dulu. Oke, nah, artinya di sini teman-teman
alur ini adalah data latih digunakan dengan naive Bayes. Artinya play model di sini artinya sudah mendapatkan pola dari dataset ini. Jadi dataset ini ketika diujikan dengan metode naive Bayes, nah maka hasilnya atau polanya adalah di apply model, disimpan ke dalam play model. Nah, dari apply model ini kita akan ujikan dengan data baru. Nah, perhatikan, data 30 tadi yang 70-30 yang data uji itu akan menguji data yang sudah direkam oleh si model. Jadi ketika diujikan, maka langsung hasilnya bagaimana? Apakah dia mengenali? Nah, seperti itu. Artinya dia akan meng-save di sini sebagai data. Nah, itu pola karakteristik di naive Bayes. Jadi di sini, teman-teman, ini adalah ketika sudah dilatih dengan naive Bayes, maka ini akan disimpan di model. Modelnya dalam bentuk apa? Oh, bentuknya kayak lurus, kemudian bergelombang atau apa ya, itu udah di-set oleh si rapid miner. Nah, kemudian kita akan ujikan dengan data uji yang baru. Nah, mohon perhatikan sekali lagi, data uji ini jangan sampai mengambil dari data latih. Nanti akan ada plagiarisme atau kesamaan, jadi nggak boleh. Jadi data itu harus pure berbeda dengan data latih atau data uji juga berbeda dengan data latih, semuanya berbeda baru. Nah, ketika dihubungkan, maka kita akan lihat perform. Perform ini fungsinya adalah mengukur akurasi dari si data uji tadi. Data uji itu tingkat keakurasiannya berapa. Nah, setelah dihubungkan, kita run. Nah, kita menghasilkan nilai akurasinya adalah 68,25%. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, seperti ini teman-teman. Ketika kita akan memprediksi, sorry kita cek dulu. Oh, bentar. Nah, ini dulu. Nah, satu lagi. Nah, nah gini, teman-teman desainnya seperti ini, tambahkan untuk menghasilkan prediksinya. Hasilnya lebih detailnya lagi. Jadi example ke result. Nah, silahkan tambahkan drag terus kemudian run. Nah, saya akan menjelaskan di akurasinya. Hasilnya, cara membaca prediksi ini adalah, nah, prediksi berobat jalan. Nah, saya prediksi berobat jalan adalah truk berobat jalan sebanyak 58 truk berobat jalan. Terus kemudian prediksi berobat jalan truk sembuh itu sebanyak 13. Nah, terus kemudian prediksi sembuh ternyata berobat jalan itu 27. Prediksi sembuh ternyata ada true sembuh yaitu sebanyak 28. Nah, seperti itu cara membacanya ya. Terus kemudian secara detail maka di sini hasilnya ada di sini. Nah, awalnya adalah kondisi di prediksinya kita prediksi di data latih dia adalah berobat jalan, si pasien nomor 1 itu berobat jalan. Ternyata setelah diprediksi bahwa dia menurut naive Bayes adalah sembuh. Jadi ini prediksinya dan ini prediksi awal adalah berobat jalan ternyata adalah sembuh. Nah, poin-poin ini didapatkan dari prediksi hasil ini, hasil dari sini. Jadi ketika diprediksinya berobat jalan, dia ternyata dia berobat jalan, ada misalkan sini. Nah, ketika berobat jalan ternyata berobat jalan dan ketika berobat jalan dia ternyata dinyatakan sembuh. Nah, itu cara membacanya di naive Bayes. Nah, dari situlah maka kita ketahui berapa yang dikategorikan sembuh dan prediksi oleh si naive Bayes itu berapa persen dan akurasinya tadi menghasilkan adalah 68,25%. Itu saja pada pertemuan kali ini. Silakan teman-teman like and subscribe pada channel saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.